Kasus penyelundupan benih lobster di Indonesia tak hanya sekedar tindak pidana perikanan biasa, tetapi juga merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan kerugian multidimensi bagi negara. Karena kerugian negara dari praktik ilegal tidak hanya terbatas pada potensi pajak dan devisa yang angkanya mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya, kejahatan ini juga memberi dampak jangka panjang pada ekosistem laut. Penangkapan benih lobster secara masif dan ilegal merusak siklus hidup alami populasi lobster. Benih-benih yang seharusnya tumbuh dan berkembang biak di perairan Indonesia justru dicuri dan dikirim ke luar negeri. Jika praktik ini terus berlanjut, populasi lobster di masa depan akan terancam punah, yang pada gilirannya akan mengganggu keseimbangan ekosistem dan merusak mata pencaharian nelayan tradisional yang bergantung pada lobster dewasa. Menghadapi ancaman serius ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama instansi terkait telah mengambil langkah tegas. Upaya penindakan dilakukan secara intensif di berbagai pintu keluar perbatasan, baik darat, laut, maupun udara. Operasi gabungan dengan Bea Cukai, TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan menjadi strategi kunci membongkar jaringan sindikat yang terorganisir. Bahwa kami yang ada di karantina bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019, yaitu mencegah masuk keluarnya hewan, ikan, tumbuhan. Tentu juga kami menjaga keamanan hayati hewani yang ada di Republik ini, yang tanpa dilengkapi sertifikat karantina. Artinya apabila media pembawa yang dapat membawakan penyakit, khususnya dari ikan seperti ini, apabila keluar dari Indonesia tanpa disertai sertifikat karantina, tentunya juga ini berdampak bisa hilangnya plasma nutfa kita, yang tentu ini sama-sama dengan kerjasama, kolaborasi, dan sinergisitas antar instansi, kita sama-sama menjaga kekayaan hayati yang ada di Republik Indonesia ini. Karena sebenarnya untuk ekspor BBL ini boleh ke Vietnam asalkan memiliki persyaratan-persyaratan tertentu oleh beberapa instansi. Jadi kami menghimbau kepada para eksportir, kalau ingin berdagang atau berjualan, lakukanlah dengan hal yang benar. Lakukanlah lapor kepada instansi terkait, kepada kami karantina, kepada juga KKP untuk izin PLU dan lain sebagainya, sehingga ke depan kasus-kasus seperti ini tidak lagi meningkat, tapi dapat hilang, kalau perlu memang tidak terjadi lagi. Selain penegakan hukum, Polri juga memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan komunitas lokal untuk menciptakan program-program alternatif bagi nelayan. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang legal dan berkelanjutan sehingga nelayan tidak lagi memiliki alasan untuk terlibat dalam kegiatan ilegal. Selain itu, Polri juga melakukan edukasi yang menyentuh aspek hukum, di mana masyarakat diberi pemahaman tentang sanksi dan konsekuensi berat yang akan dihadapi jika terlibat dalam penyelundupan benih lobster. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat tidak lagi mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan instan dari para bandar. Kesadaran kolektif dari masyarakat menjadi benteng terkuat dalam melawan sindikat kejahatan yang merusak ekosistem laut Indonesia. Karena perang melawan penyelundupan benih lobster adalah perjuangan bersama. Polri telah menunjukkan dedikasinya sebagai garda terdepan, tetapi dukungan dari masyarakat, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan adalah kunci utama. Dengan sinergi yang kuat antara penegak hukum, pencegahan, dan edukasi, Indonesia dapat melindungi emas biru dan memastikan warisan laut yang kaya ini dapat dinikmati oleh generasi mendatang.